Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsam setia Storynema, sehat selalu ya permen. Oke, My Boss My Hero episode 9 segera muncul di HP kalian. Yang belum nonton episode sebelumnya, linknya di kolom deskripsi ya permen. Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So, gimana? Udah siapin balsam? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Dongeng dimulai dengan kedatangan ayah Makio yang disambut rapi sama anak buahnya. Sampai tiba-tiba geser ke sebuah kuil. Makio mengupdate harapan sebelumnya yang cuma pengen jadi bos, sekarang jadi pengen bisa lulus SMA bareng temen-temennya juga. Nggak sengaja, Makio ngeliat kalau ada harapan Umemura dan Sakura Koji di sana. Makio jadi rada-rada mikir nih apa mungkin mereka datang berdua? Sampai tiba-tiba Makio dapet telepon. Nah, pas mereka menuruni tangga kuil, ada sesosok dedek gemes yang lagi naik tangga tuh. Lah kok. Boleh juga nih guru kalau stylenya kayak gini. Nema jadi pengen ngemut. Canda bini. Sesampainya di markas, Makio dengan panik nanyain siapa yang berani mencelakai ayahnya. Mikio ngejawab kalau kemungkinan terbesar yang menyerang ayahnya adalah antek-antek geng Hokyoku. Ngedenger jawaban Mikio, Makio yang udah bener-bener naik pitam mau balas dendam nih. Tapi dihentiin sama Mikio. Makio nggak terima tuh. Mereka akhirnya malah adu bacot. Anak buah masing-masing malah ngomporin. Jadi inget anak SD kalau berantem. Ayo. Untung aja ayah mereka segera datang buat ngehentiin ulah anak-anaknya. Dia bilang geng musuh saat ini lagi manfaatin kelemahan internal geng soal pemilihan ketua. Ngedenger itu, Mikio mendesak ayahnya untuk memutuskan langsung siapa yang bakal jadi ketua geng Kato Safang yang baru. Soalnya kelamaan kalau nunggu Makio lulus. Dan dari pertimbangan soal kelemahan dan kelebihan Makio dan Mikio, bapak mereka nggak bisa mutusin sekarang. Jadi, pemilihan ketua geng baru bakal diadain tanggal 14 Februari. Untuk pertama kalinya, Makio dan Mikio pun kompak nerima keputusan ayahnya. Beberapa saat kemudian, di sekolah, Makio dapat info kalau ujian kelulusan ternyata juga tanggal 14 Februari, Makio langsung galau tuh, milih ujian kelulusan atau pemilihan ketua. Pas lagi sepandang-sepandangnya, Hoshino malah nantangin Makio bertanding banyak-banyakan dapet coklat di hari Valentine entar. Dia juga nantangin semua cowok di dalam kelas, bagi siapa yang menang bakal jadi penguasa di kelas 3A. Ngerasa tertantang, Makio dan semua cowok di kelas akhirnya setuju tuh. Alhasil, Makio makin puyeng. Soalnya, di tanggal 14 Februari ntar, dia bakalan ada 3 agenda penting yang gak bisa dia tinggalin. Puyeng-puyeng deh tuh. Kamera bergeser ke Minami yang masih kelihatan gusar mikirin kejadian di kuil tempo hari. Sampai-sampai, pas lagi disepik-sepik sama nih guru, dia malah ngomong sendiri, Akhir zaman. Pokoknya, Minami masih gak yakin sama penglihatannya sendiri. Masa iya cowok Yakuza kemarin itu Cak Seto? Tapi dia akhirnya fokus kalau yang perlu dia lakuin cuman ngebantu Makio biar bisa lulus sekolah. Ya walaupun sambil ngecengin guru di sebelahnya. Apes bener tuh guru. Sesampainya di rumah, Makio ngeliat video kampanye Mikio nih Alhasil untung aja Kazuya nunjukin isi kamera yang isinya adalah rekaman segala aktivitas Makio di sekolah. Atas dasar itulah Kazuya dan Kuroi bakal ngehandle soal pemilihan suara biar Makio bisa fokus belajar demi kelulusannya. Dan akhirnya video kampanye Makio pun
tayang. の異名を持つその男気は夜の家業のみならず学園生活でも発揮される回答正解率は3割7分5厘。ついに昨年度のヤンキース Lah, malah pada ngakak. Sejak saat itu, Makio berusaha keras belajar biar bisa lulus dari sekolah. Dia terus giat belajar bareng Sakura Koji dan yang lainnya. Sampai akhirnya, udah tanggal 14 Februari nih men. Di sekolah, nggak tahu abis minum vitamin apaan, Makio ngerasa bisa ngejawab soal dengan baik tuh. Dia ngerasa kalau otak gesleknya sekarang udah bisa diajak mikir bener. Dan pas lembar ujian diperiksa sama masing-masing guru, ternyata nilai Makio lumayan men. Jadi, kepala sekolah ngasih selamat ke Makio dan bilang kalau Makio bisa lulus bareng sama yang lain bulan depan. Ngedenger itu, tentu aja Makio sumringah dan ngungkapin rasa terima kasih yang tulus ke guru-gurunya. Gitu dong. Abis itu, Makio pingin buru-buru pulang tuh buat pamer kabar baik tadi. Nah, pas Makio mau ngambil tas di dalam laci, dia dapat hadiah tuh dari Umemura atas kelulusannya. Ternyata Umemura tadi sempat ngeliat dari luar pas Makio ujian dan dinyatakan lulus. Dan acara penentuan pun tiba. Saat ini Mikio sedang berpidato. Banyak anggota geng yang tersepona tuh men. Bahkan Kazuya juga sampai muji-muji pesaing bosnya itu. Sampai tibalah giliran Makio untuk berpidato. Walaupun datang agak telat sih. Nah, Kazuya ngasih kertas pidato buatannya ke Makio. Sebelum pidato, Makio nyempetin nyuruh Kuroi buat nyekolahin Kazuya. Soalnya Kazuya cuma tamat SMP. Tentu aja, Kazuya seneng dan ngucapin makasih berkali-kali ke bos kampretnya itu. Dan pas Makio maju ngebacakan pidatonya, ini pidato apa acara Master Chef? Tapi dengan kepercayaan diri yang kokoh dibuang dah tuh kertas. Makio pun akhirnya menyampaikan pidato sendiri tanpa teks. Luar biasa. Akhirnya hasil pemilihan diperoleh dan hasilnya Makio mendapatkan 3.387 suara, sedangkan Mikio mendapatkan 3.378 suara. Seketika Makio langsung menghitung mana yang lebih besar. Ya, sudahlah. Dan pembawa acara pun langsung ngumumin kalau penerus ketua geng Safang berikutnya adalah si tuan kampret Sakaki Makio. Di sisi lain, geng Hokyoku dan Yamada udah ngedenger kabar kalau Makio terpilih jadi ketua. Mereka sedikit kecewa karena kalau aja Mikio yang menang, rencana mereka untuk ngancurin geng Safang bakal lebih mudah. Karena itu, mereka berencana melakukan serangan secepat mungkin kepada geng Safang. Kelar pemilihan ketua geng, Makio langsung balik lagi ke sekolah. Di kelas, para murid cowok mulai menghitung berapa jumlah coklat yang mereka dapetin. Sakura Koji dan Hoshino masing-masing dapat 2 coklat. Sedangkan Makio cuma dapat 1 coklat doang. Tapi dari dedek gemes Umemura tuh. Dan yang dapetin coklat terbanyak ternyata Suabe, mantan anggota klub sepak bola. Dia dapet 4 coklat men. Karena Suabe yang dapat predikat penguasa 3A, tentu aja Hoshino kecewa, Makio kecewa, Nema kecewa, Bini Neba kecewa, Cak Seto kecewa, dan film tamat. Tapi bohong. Sore harinya, Mitsushima Sensei kedatangan tamu spesial nih men. Ternyata bener, Mitsushima Sensei adalah teman ayah Makio saat SMA dan bahkan mereka pernah saling jatuh tinja. Ayah Makio dan Mitsushima Sensei akhirnya ngobrol soal Makio. Ayah Makio ngasih tahu kalau umur Makio sebenarnya 28 tahun dan abis lulus sekolah ntar, Makio bakal jadi ketua geng. Mitsushima Sensei santuy-santuy aja tuh men ngedenger cerita sang mantan. Lah kok Minami ternyata lagi ngoping pembicaraan mereka. Minami kaget ngedenger pengakuan ayah Makio, terus cabut dari tempat itu. Lompat ke tempat lain. Di rumah, Makio ngeliatin terus seragam sekolahnya men. Dia juga ngeliatin foto-foto bareng teman kelasnya. Tiba-tiba dia keinget sesuatu, terus
ngambil buku jurnalnya di laci meja. Sampai keesokan harinya, Makio nyerahin tuh buku jurnal ke Minami. Makio bilang kalau dia udah nulis sesuatu di situ dan kalau ada waktu Makio minta Minami ngebaca tulisannya. Nah, Minami kayak mau ngomong sesuatu tuh, tapi tiba-tiba bel masuk berbunyi. Pas Minami udah mau memulai kelasnya, tiba-tiba... で卒業式なんですが Shit, ada aja yang ganggu. Ternyata pelakunya tuh anggota dari geng Hokuyoku, men. Pemimpin geng itu pun berteriak, episode 9 kelar. Haus. Jangan lupa nonton juga kelanjutannya entar ya men, permen. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton Story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.